hati kami dengan segenap hati untuk duduk diam di kaki-Mu, untuk merenungkan firman-Mu. Terlebih kami rindu menghidupinya. Tolong setiap kami, Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi shalom. Selamat pagi ya buat kita semua dimanapun kita berada. Shalom buat Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi kalian yang terberkati jangan lupa saudara bisa tulis terberkati, lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara hadir. Ya, terberkati lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara hadir. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi selamat pagi buat setiap teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Ya, biarlah semua kita boleh dalam keadaan terpelihara, baik sempurna di dalam kasih Tuhan. Ya teman-teman semua. Thank you yang sudah menulis terberkati setiap hari dari Cirebon, dari Kupang, ya dari Singapura. Tuhan memberkati selalu ya teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, dari Banyuwangi. Haleluya. Ya dari Jakarta Barat. God bless you teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Dari Surabaya, ya setiap kita semua yang mengikuti channel ini, shalom buat kita semua. Dari Surabaya, Bu Atrin kembali Yekuye, shalom, selamat pagi Bu Yeye, selamat pagi Bu Wahyu Suroso, buat teman-teman semua. Bu Agnes Simba dari Sarawak, Malaysia, yang terus setia mengiring Tuhan tentunya lewat channel ini. Bu Rufina Taye, God bless you ya Bu Rufina, God bless you. Dari Sabah, Malaysia. Bu Eni dari Jepara, ya teman-teman semua, jangan malu ketika saudara menulis terberkati, lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel ini. Dari Kuningan, shalom teman-teman semua yang dari Kuningan. Ibu Pia, shalom ya. Bu Asyawan Biru dari Malaysia, shalom. Bu Yeye dari selamat pagi juga, Tuhan memberkati. Dari Bogor, Ibu Ucun Yulianti, shalom, selamat pagi ya teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Sampai kita tap-tap layar. Kalau saudara terberkati, saudara bisa repost channel ini, saudara bisa sharing atau share channel ini di grup-grup yang kalian punya, di grup keluarga, keluarga besar, keluarga inti, ya teman-teman di zaman dulu kita semua kalau punya grup atau di FB atau di status kita, kalian bisa share channel ini, ya teman-teman semua, dan mengajak tentunya supaya mereka juga sama-sama belajar bertumbuh dalam iman dan tetap setia sampai pada akhirnya ya lewat channel Pastor Deso ini. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara terberkati, saudara juga bisa berbagi gift lewat TikTok, lewat juga YouTube, Bapak Ibu Saudari, lewat platform masing-masing ya buat kalian semua. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ya. Mari kita sama-sama merenungkan setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, saya ingin bertanya sesuatu. Coba bayangkan kalau diri kalian semua sedang memasak. Siapa yang pagi hari ini lagi memasak Bapak Ibu Saudari? Ada nggak kira-kira yang lagi memasak? Nah coba kita bayangkan diri kita sedang memasak sayur asam. Ya Bapak Ibu Saudari, lagi memasak sayur asam di dapur. Ya kalian sudah punya semua bumbu-bumbu. Kalian sudah punya bawang, cabai, ya sayuran di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi ternyata ketika kalian sudah taruh itu di dalam setiap panci kalian semua, kalian lupa menyalakan api kompornya. Kalian mengaduk-ngaduk panci itu yang berisi sayur-sayur itu semua ya, yang berisi bumbu-bumbu itu. Kalian aduk-aduk mungkin selama 30 menit, 1 jam, kalian berkeringat, kalian lelah. Tetapi tentunya sayur itu tetap mentah ya dan tidak layak makan karena kompornya belum dinyalakan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nah sebaliknya, teman-teman semua kalian sudah menyalakan api kompor itu sebesar-besarnya ya di dalam kompor kalian. Ada panci yang diletakkan di atas api, tetapi ternyata tidak ada sayur di sana. Tidak ada semua bumbu-bumbu itu. Ya kalian pergi tidur dan tidak pernah mengaduk, tidak pernah memasukkan sayur-sayurnya teman-teman semua. Yang terjadi bukannya saudara memasak sayur asam,
Tetapi yang terjadi adalah saudara memasak panci itu sampai gosong dalam kehidupan kalian semua. Ya, bahkan bisa terbakar rumah kalian kalau kalian hanya menyalakan api. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, itulah gambaran dari setiap kehidupan kita semua. Ya, dimanapun kita berada, itulah gambaran dari setiap kehidupan kita semua. Api kompor itu adalah doa. Itu adalah sumber energi dan kehangatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita semua. Sayur itu, bumbu-bumbu itu, bahkan aktivitas memasak di dalam setiap kehidupan kita semua itu adalah pekerjaan atau kerja. Saudara, itu usaha kita merespon energi itu. Itu usaha kita merespon api itu dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, ada orang yang hanya menaruh panci di atas api, doa melulu dalam setiap kehidupannya, tetapi tidak pernah bekerja. Hidupnya mandek, mentalnya ya seperti itu, tidak menghasilkan apa-apa di dalam setiap kehidupannya. Sedangkan juga ada orang yang sibuk mengaduk, Bapak Ibu Saudari, hanya kerja keras di dalam setiap hidup mereka, tetapi apinya mati. Dia cepat lelah, dia jadi stres, dan yang ada malah gosong di dalam setiap kehidupannya. Dia suka marah-marah, dia kecewa, dia kehilangan sukacita di dalam setiap kehidupannya. Dan saat hari ini, Bapak Ibu Saudari, Tuhan ingin kita belajar untuk menyalakan api doa di dalam setiap hidup kita semua. Sambil tentunya kita bekerja dengan penuh dengan sukacita. Agar apa? Agar sayur asam tadi hidup kita matang, Bapak Ibu Saudari. Hidup kita lezat, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang sangat rajin berdoa. Setiap kali ada persekutuan doa, dia selalu berdiri paling depan. Air matanya deras mengalir, doanya lama, doanya bergairah. Namun anehnya saudari, pemuda ini hidupnya tidak pernah berubah. Ia masih menganggur, ya, dia masih bergantung pada orang tuanya. Dia selalu mengeluh dalam setiap kehidupannya. Satu hari ada seorang hamba Tuhan yang bijak berkata kepadanya, "Hai anak muda, setiap pagi kamu berdoa, Tuhan bukakan pintu rezeki, bukakan pintu berkat bagiku." Hamba Tuhan itu tersenyum, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ia lalu berkata kepada setiap anak muda ini, "Nah, kamu tuh sudah berdoa seperti itu, Tuhan tuh sudah menjawab doamu. Ya, kamu memang menunggu pintu itu terbuka. Tuhan juga sudah menyediakan pintu itu sejak dunia dijadikan. Tetapi pintu itu tidak akan pernah terbuka dengan sendirinya. Kamu sendiri yang harus berdiri. Kamu sendiri yang harus berjalan dan mengetuknya dengan tanganmu sendiri." Saudara, doa itu seperti izin daripada Tuhan dalam setiap hidup kita semua untuk kita mengetuk. Sedangkan bekerja itu adalah tindakan untuk kita mengetuknya dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita seperti pemuda itu. Kita pintar berdoa, tetapi lupa bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Atau sebaliknya, kita sibuk mengetuk, ya mengetuk-ngetuk pintu sana sini di dalam setiap hidup kita semua. Pintu di kiri, pintu di kanan, kita sibuk mengetuk pintu itu semua sampai jari kita berdarah. Tapi kita lupa minta izin dan petunjuk dari pemilik kehidupan kita semua, yaitu Tuhan. Dan saat hari ini, mari kita belajar menyeimbangkan kedua hal itu, menyinergikan antara doa dan bekerja di dalam setiap hidup kita semua. Saudara-saudara, satu ketika ada seorang petani di desa yang terkenal, sangat rohani. Setiap musim tanam tiba, petani ini selalu mengadakan acara doa untuk turun ke sawah, ya secara khusus. Doanya panjang sekali. Dia minta hujan pas waktu yang tepat. Dia meminta tanah yang subur. Dia minta hama itu menjauh dalam setiap kehidupannya. Semua jemaat-jemaat yang mendengarnya kagum dengan kerohanian petani ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika musim panen tiba, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hasil panen
Petani-petani yang lain itu biasa-biasa saja. Tetapi herannya saudari kasih oleh Tuhan, panen petani rohani ini selalu melimpah. Ya, selalu melimpah setiap hasil panen itu atau musim panen itu tiba. Hasil panennya melimpah, padinya gemuk-gemuk, isinya padat di dalam setiap kehidupannya. Semua orang jadi penasaran Bapak Ibu Saudari. Dan suatu hari Bapak pendetanya berkunjung ke rumahnya. Pendeta bertanya, "Pak, apa rahasianya? Apa Tuhan kasih mujizat khusus karena doamu yang kusuk itu?" Lalu kemudian si petani tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya, saudari yang dikasih oleh Tuhan. "Begini loh Pak Pendeta, memang benar saya berdoa keras-keras ketika musim untuk menabur dalam setiap kehidupan saya. Memang saya berdoa keras-keras ketika musim tanam tiba itu. Ya. Tetapi setelah berdoa Bapak Pendeta, saya punya kebiasaan yang mungkin tidak dilakukan petani lain, yang gak dilihat orang." Lalu kemudian pendeta itu makin penasaran. "Apa itu Pak? Kebiasaan apa yang Bapak lakukan itu, yang tidak dilakukan petani-petani yang lain?" Lalu dengan nada rahasia si petani berbisik, "Saya ini Pak Pendeta, kalau habis berdoa, saya langsung pulang, saya langsung ganti baju, saya langsung ambil cangkul, dan saya kerjakan doa saya itu Pak Pendeta. Kalau saya doa minta tanah subur, berarti saya harus menyangkul. Saya harus memberi pupuk Bapak Pendeta. Kalau saya berdoa minta jauh dari hama, berarti saya harus rajin nyemprot. Saya harus rajin merawat ya setiap tanaman itu. Kalau saya doa minta hujan pas waktunya Pak Pendeta, saya harus siapkan saluran airnya supaya hujan itu bisa mengairi setiap tanamanku itu." Singkatnya Pak Pendeta, saya tidak cuma jadi direktur untuk hanya berdoa, yang hanya memberi perintah kepada Tuhan dari rumah saya. Tapi saya ini juga jadi kuli Bapak Pendeta yang ikut bekerja di sawahnya Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata rahasianya adalah ora et labora, doa dan bekerja. Si petani menimpali tentunya saudara yang dikasih oleh Tuhan. "Iyalah Pak Pendeta, percuma saja saya berdoa, Tuhan berkati sawah saya. Kalau sawahnya tidak pernah saya cangkul kan percuma kan Pak Pendeta. Paling-paling yang tumbuh, ya tumbuh sih subur, tapi nanti tumbuhnya cuman rumput sama ilalang. Ya, Tuhan kan tidak mau sawah kita menjadi hutan belukar." Saudara yang terkasih, berapa banyak dari kita yang sawah hidupnya atau yang ladang hidupnya sudah menjadi hutan belukar karena kita hanya berdoa tanpa mau mencangkulnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar di dalam setiap kehidupan saudara, ya, berdoa dan bekerja. Sehingga saudara dan saya dapat mensinergikan iman dan tentunya aksi di dalam setiap kehidupanmu. Makanya ada istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua ada orang yang terlalu rohani, hanya doa tetapi tidak mau bekerja. Atau juga mungkin terlalu duniawi, hanya bekerja keras tetapi lupa berdoa. Jadi lewat hal ini, saudara, firman Tuhan mengajarkan tentunya keseimbangan. Kita berdoa seolah-olah segala sesuatu itu bergantung pada Tuhan. Ya, kita ini berdoa seolah-olah semua bergantung kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dan ketika kita bekerja, saudara, seolah-olah segala sesuatu itu bergantung kepada kita ketika kita bekerja. Bapak Ibu Saudari, doa itu memberikan hikmat, doa itu memberikan kekuatan. Sementara kerja itu adalah perwujudan di dalam setiap kehidupan iman kita. Amsal 16 ayat yang ketiga, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak kita semua untuk belajar mengenai kehidupan doa dan bekerja ini. Tentunya dalam perjalanan iman kita, seringkali kita jatuh ke dalam dua jurang ini. Ya, yang satu ekstrim berdoa saja nggak mau bekerja, yang satu bekerja saja tanpa mau berdoa. Saudara yang terkasih, ada orang yang terlalu rohani, ya dia bertekun dalam setiap doa, bergumul,
bahkan berpuasa, pelayanan, tetapi tangannya malas. Ya, tidak pernah menghasilkan sesuatu yang nyata di dalam setiap kehidupannya. Dia menanti mujizat roti yang jatuh dari langit, sementara dia tidak pernah mau mengolah tanahnya. Tetapi sebaliknya, ada yang terlalu duniawi. Mereka bekerja keras siang, ya, malam dalam setiap hidup mereka. Mereka mengandalkan kepintaran mereka. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi lututnya keras, tidak pernah bertemu dengan Tuhan di dalam setiap doa. Mereka merasa cukup dengan strategi, mereka merasa cukup dengan uangnya. Mereka lupa bahwa Tuhanlah pemilik setiap kehidupan mereka. Maka ora et labora, doa dan bekerja, tentunya mengajarkan kita sebuah sinergi ilahi. Saudara, ini adalah tarian yang indah antara iman dan aksi. Antara iman dan aksi. Kita ini berdoa seolah-olah segala sesuatu bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita bekerja seolah-olah segala sesuatu bergantung kepada kita. Doa bukanlah pengganti kerja. Saudara, doa itu adalah sumber kekuatan, sumber hikmat untuk kita dapat bekerja. Amin, Bapak Ibu Saudari. Pahami dulu. Jadi ketika kita berdoa bukan pengganti kita bekerja, tetapi berdoa itu sumber kekuatan kita, sumber hikmat kita untuk kita dapat bekerja. Saudara, kerja juga bukanlah bentuk kemandirian dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ketika saudara kerja, saudara melupakan Tuhan. Jadi kerja itu bukanlah bentuk kemandirian dari Tuhan, melainkan saudara itulah perwujudan nyata dari iman kita kepada Tuhan. Makanya kita bekerja, makanya kita bertanggung jawab, makanya kita mengelola setiap taman kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Amsal 16 ayat yang ketiga tadi dengan tegas mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat ini mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal kerja keras, tetapi soal menyerahkan hasilnya kepada Tuhan sejak awal di dalam setiap kehidupan saudara. Maka iman tanpa perbuatan adalah mati, dan perbuatan tanpa doa adalah kesombongan di dalam setiap hidup kita semua. Saudara yang terkasih, untuk memahami bagaimana kedua hal ini berjalan beriringan tentunya, marilah kita menggali setiap kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menolong saudara keluar ya dari setiap zona ekstrim tadi, ekstrim rohani maupun ekstrim duniawi, menuju kepada kehidupan yang berkenan dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, kita belajar dari tema ini, sinergi doa dan bekerja. Saudara yang terkasih, yang pertama kita belajar bahwa ada bahaya ekstrim rohani. Ketika saudara menjadikan doa menjadi pelarian dari tanggung jawab, ya. Saudara menjadikan doa menjadi pelarian dari tanggung jawab kita semua. Ada orang yang mengira bahwa berdoa itu adalah bekerja secara rohani, sehingga melalaikan pekerjaan duniawi. Saudara, biasanya mereka mengutip ya ayat firman Tuhan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, minum dan pakai Tuhan pasti sediakan. Bahkan ketika kita tidur aja berkat itu bisa Tuhan kasih. Makanya mereka nggak mau bekerja, Bapak Ibu Saudari. Ya, mereka menggunakan ayat-ayat itu untuk mendukung setiap mindset di dalam setiap pikiran mereka. Tetapi mereka lupa bahwa Paulus pun dengan tegas mengingatkan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kalau kamu tidak mau bekerja, jangan kamu makan. Saudara, ayat ini bukan tentang orang yang tidak bisa bekerja, tetapi tentang orang yang tidak mau bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mau bekerja. Ini adalah teguran kepada kita semua, tentunya terhadap kemalasan yang dibungkus dengan jubah rohani dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, doa itu adalah sarana untuk menerima kehendak dan kekuatan Allah. Ketika kita berdoa, itulah sarana kita untuk menerima kehendak. Kita jadi tahu jalan kehendak Tuhan seperti apa. Kita dapat menerima kekuatan Allah untuk melewati hari itu. Saudara, bukan sarana untuk kita menghindar dari realitas kehidupan ini. Bapak Ibu, bahkan Yesus sendiri berdoa sepanjang malam.
Tetapi keesokan harinya dia bangun pagi-pagi buta untuk melayani, untuk bekerja di dalam setiap kehidupannya. Markus pasal yang pertama ayat 35, saudara bisa mendapatkan cerita itu. Saudara, ternyata doa itu dapat mengisi baterai rohani kita semua. Tetapi Tuhan menghendaki kita menggunakan energi itu ya untuk bekerja di kebun anggurnya. Ya, ketika kita doa, kita sedang mengisi baterai itu. Tetapi Tuhan tentunya menghendaki saudara menggunakan setiap energi yang penuh dalam setiap doa-doamu itu untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk bekerja di kebun anggurnya, untuk bekerja di taman Eden itu atau taman kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Lazarus, ya, dia adalah contoh orang miskin yang hanya duduk di pintu gerbang. Dia menunggu remah-remah ya dari meja orang kaya itu. Meskipun pada akhirnya Lazarus itu diselamatkan. Saudara, kehidupannya di dunia penuh dengan penderitaan. Ya tentunya karena kondisi fisik dan sosialnya. Tetapi ingat baik-baik, ini bukan pembenaran untuk kita bermalas-malasan. Sebaliknya kisah ini tentunya adalah tragedi kemanusiaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Akan ada orang-orang seperti itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga tidak boleh bermalas-malasan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kalau kita bandingkan dengan Amsal pasal 26, ya Bapak Ibu Saudari, saya bacakan dulu buat kita semua. Amsal 26 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggang, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Sebentar. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Saudara, Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Amsal ini berkali-kali menyindir si pemalas, Bapak Ibu Saudara. Atau penulis ini berkali-kali menyindir orang-orang yang malas. Ini menggambarkan saudari si pemalas yang berkata ada singa di jalan, selalu mencari-cari alasan untuk tidak keluar rumah di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian di Amsal pasal 24 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Amsal 24 ayat 30. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya dan memperhatikannya. Aku melihatnya dan menarik satu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, Amsal 24 ini menggambarkan ladang si pemalas yang ditumbuhi onak dan rumput. Temboknya roboh. Inilah gambaran orang-orang yang hidup hanya berdoa tetapi tidak bekerja di dalam setiap kehidupannya. Hidupnya berantakan, potensinya sia-sia di dalam setiap hidupnya. Dan ia tentunya menjadi beban bagi orang lain dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang paling penting di dalam setiap kehidupan kita, ketika saudara mau mewariskan sesuatu kepada anak-anakmu, bukan harta yang kau wariskan seharusnya. Ya Bapak Ibu Saudari, hartamu kau gunakan untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Tetapi yang paling penting yang seharusnya kita wariskan kepada anak-anak kita semua adalah ilmu. Adalah skill di dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat memiliki ilmu ataupun skill. Supaya lewat skill dan ilmu itu atau potensi yang mereka kerjakan dari sejak masa muda itu, satu ketika itu akan memberikan kehidupan di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, inilah talenta yang harus digali di dalam setiap diri anak-anak kita semua. Jangan berikan hartamu, ya Bapak Ibu Saudari, apalagi kepada anak-anak yang malas. Ya, berikan skill.
berikan potensi, latih setiap kehidupan mereka supaya mereka menemukan potensi mereka di dalam Tuhan. Ya, berapa banyak orang-orang yang mendapat harta warisan tetapi malah jadi berantem satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudari, antara kakak dan adik, dan akhirnya mereka bisa loh, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, main pedang ya, mau main bunuh-bunuhan karena hal demikian, padahal itu harta daripada orang tuanya. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, di mana sebenarnya kamu ya harusnya tidak mengejar hal itu. Kamu mengejar setiap potensi dalam setiap hidup untuk kau kembangkan. Lewat potensi itulah maka kamu bisa hidup di dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, mulai kita proyeksikan setiap kehidupan anak-anak kita. Mulai kita latih, mulai kita didik di dalam setiap hidup mereka, supaya mereka punya skill, supaya mereka potensinya tidak sia-sia. Ya Bapak Ibu Saudari, maka mari jangan jadikan doa sebagai alibi atau alasan. Ya, seringkali kita memakai doa sebagai tameng rohani untuk menutupi kemalasan. Ya, sebentar dulu aku lagi berdoa nih 2 jam, 3 jam. Ya, Bapak Ibu Saudari, padahal itu menutupi kemalasan dalam setiap kehidupannya dan ketidakmampuan untuk mengelola dalam setiap kehidupannya. Jangan jadikan doa sebagai alibi. Inilah pemaknaan yang pertama pada bagian yang pertama. Saudara diingatkan bahaya ekstrim rohani ketika saudara menjadikan doa menjadi pelarian dari tanggung jawab. Ya, jangan jadikan doa sebagai alibi. Lalu kemudian pemaknaan yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, ingatlah baik-baik bahwa doa tanpa bekerja, saudara dikasih oleh Tuhan, itu menghasilkan iman yang mandul. Ya, menghasilkan iman yang mandul. Karena iman sejati itu selalu produktif, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang pendeta yang sedang kebanjiran di rumahnya. Air mula-mula naik sampai mata kaki, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian ada seorang tetangga membawa perahu karet dan berkata, Bapak pendeta, ayo sini naik. Lalu kemudian pendetanya menjawab, enggak usah, Tuhan pasti akan menolongku nanti. Lalu kemudian air itu naik lagi sampai ke pinggang Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian datanglah polisi dengan perahu motor. Bapak pendeta, ayo cepat, airnya akan naik lagi. Lalu kemudian Bapak pendeta, enggak usah Pak polisi, saya sudah berdoa, Tuhan pasti tolong. Lalu kemudian air sampai naik ke leher. Lalu datanglah helikopter dari angkatan bersenjata. Ya Bapak Ibu Saudari, dari negeri kita masing-masing. Kalau di Indonesia namanya TNI. Kalau di Malaysia angkatannya apa namanya ya? Atau di Singapura, Bapak Ibu Saudari, atau di Australia. Ya, datanglah dengan helikopter untuk menolong Bapak pendeta ini. Helikopter ini menurunkan tangganya. Terus kemudian ya Bapak TNI ini datang, Bapak Ibu Saudari, katakan sama Bapak pendeta, Pak pendeta, ayo cepat pegang. Ayo pegang tangganya. Lalu kemudian kita pergi. Dia tetap menolak Bapak Ibu Saudari. Bapak pendeta bilang, pergi kalian. Saya percaya Tuhan pasti akan tolong. Akhirnya pendeta itu tenggelam Bapak Ibu Saudari. Dan akhirnya mati Bapak pendeta itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ketika dia ada di surga, dia bertanya dengan protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih engkau tidak menolongku Tuhan? Lalu kemudian Tuhan menjawab, loh, karena aku sudah mengirimkan perahu karet, kukirimkan sama kamu. Perahu motor kukirimkan sama kamu. Bahkan helikopter kukirimkan buat kamu untuk menolong hidupmu. Tapi kau tolak semuanya. Saudara yang terkasih, lewat hal ini kita diingatkan apa? Tuhan itu bekerja melalui sarana-sarana di dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan hanya berdoa menunggu mujizat, tetapi bukalah mata saudara untuk melihat perahu yang Tuhan sediakan melalui pekerjaan. Saudara, bukalah mata saudara melihat perahu yang Tuhan sediakan melalui setiap kesempatan-kesempatan di depan mata di dalam setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Gunakan koneksi-koneksi yang kita miliki supaya saudara juga dapat memperoleh pekerjaan. Karena setahu saya zaman sekarang Bapak Ibu Saudari, bukan hanya ijazah yang powerful, ya ijazah S1, S2. Bukan hanya ijazah ketika saudara mendapatkan pekerjaan.
Ya ada sih orang-orang yang mendapatkan pekerjaan karena ijazahnya bagus, nilainya baik, ya karena dia S1, S2, ada sih Bapak Ibu Saudari. Tetapi ada juga di belakang itu koneksi-koneksi yang saudara tidak boleh lupakan. Ya, kalau saudara ketemu di gereja atau ketemu orang yang sudah bekerja, Kak, Pak, Bang, ada nggak di tempat pekerjaan abang atau kakak yang membutuhkan lowongan? Nanti saya rindu untuk bekerja. Apakah bisa saya apply lamaran ke perusahaan kakak atau ibu? Ya, sampaikan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya nanti kalau dia masih menolak, cari yang lain lagi. Seperti itu terus. Jangan pernah bosan-bosan di dalam setiap kehidupan kita semua sampai nanti Tuhan kasih pekerjaan itu dalam setiap hidup saudara. Gunakan setiap kesempatan yang ada di depan mata. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menggunakan internet, saudara bisa menggunakan koneksi wifi untuk apa? Mencari uang dalam setiap hidup saudara. Bisa juga. Ya, saya punya teman, kawan yang bisa jual, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya, entah lewat affiliate di TikTok, Bapak Ibu Saudari, entah lewat apa, dia nggak punya produk, tetapi dia menjualkan produk orang lain, ya, yang sekarang mungkin lagi ngetren itu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ada juga yang produknya nggak ada sama sekali, tetapi hanya produk-produk digital dalam setiap kehidupannya, ya. Dia ngajar bahasa Inggris, dia menulis buku-buku bahasa Inggris lalu dijual di situ, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ada lagi teman saya yang punya video, ya dia cuma ngomong paling 3-5 menit, tetapi dia buat sekitar 20-30 episode Bapak Ibu Saudari yang mengajar bisnis dalam setiap kehidupannya, lalu kemudian dia jual videonya, ya tentunya dengan marketing yang dia punya, ya dengan ilmu marketing yang dia punya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, itu sebagai sarana yang Tuhan berikan ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari setelah saudara berdoa, minta berkat, minta rezeki dalam setiap hidup saudara, maka bukalah komputer saudara. Kalau punya komputer, buka komputer. Kalau nggak bisa di rumah saudara belum punya, saudara ke internet bayar 3.000, 5.000, 1 jam di sana, atau 2 jam 10.000. Buka Bapak Ibu Saudari dari komputer itu. Kirimkan lamaran-lamaran pekerjaan ya Bapak Ibu Saudari. Atau perbaiki setiap manajemen keuangan keluargamu. Mungkin ada keuangan-keuangan yang saudara lakukan tetapi itu tidak produktif. Ya pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya tidak perlu saudara keluarkan. Ayo saudara perbaiki hal-hal demikian di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, jangan memakai doa syafaat sebagai alasan untuk tidak mengerjakan tugas-tugas kita. Jangan memakai doa syafaat sebagai alasan untuk tidak mengerjakan tugas kuliah kita atau pekerjaan kantor mungkin yang menumpuk. Ya, Bapak Ibu Saudari, gak mungkin nanti kalau ditanya gimana kerjaannya yang kemarin saya minta, kata bosnya, Pak maaf saya belum sempat ngerjain kerjaan itu karena kemarin saya seharian doa syafaat gitu Bapak Ibu Saudari. Ya pasti saudara ditinggal nanti. Pasti saudara, ya perusahaan saudara gak akan memberikan posisi yang lebih tinggi karena saudara tidak bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Saudara, apakah jadwal doamu itu lebih banyak daripada waktu produktifmu? Atau apakah doa saudara hanya menjadi pengantar tidur dari tanggung jawab dalam setiap kehidupan saudara? Ya ini harus seimbang semuanya. Ya nanti kita belajar pada poin berikutnya. Saudara, poin yang kedua saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Tadi yang pertama, saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan kalian semua bahwa ada bahaya ekstrim rohani, yaitu doa menjadi pelarian dari tanggung jawab. Yang kedua, saudara, ada bahaya ekstrim duniawi, yaitu ketika saudara kerja keras tetapi saudara melupakan sumber berkat. Ada orang-orang demikian loh Bapak Ibu Saudari, kerja terus gak pernah berdoa ya dalam setiap kehidupannya. Saudara, kita akan belajar dalam setiap hal ini. Di sisi lain tentunya ada bahaya yang lebih halus. Mereka bekerja dengan kekuatan mereka sendiri. Dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-7, 17 maksud saya sampai ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan memperingatkan bangsa Israel, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, ayat ini tentunya mengoreksi setiap kesombongan-kesombongan manusia yang merasa dirinya itu adalah Tuhan atas kesuksesannya. Ya,
Saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan saudara. Jangan sombong ketika saudara mungkin dalam aspek materimu saudara diberkati. Ya, saudara harus tahu itu pun karena Tuhan. Nafas yang kau punya juga diberikan oleh Tuhan. Skill yang kau punya itu pun juga karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah berikan kekuatan buatmu. Tuhan sudah berikan kesehatan buatmu untuk memperoleh itu semua. Ya, jadi jangan sombong di hadapan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Kalau ada yang merasa dirinya sombong karena saudara punya pekerjaan yang baik, gaji misalkan saudara 2 digit atau 3 digit dalam setiap hidup saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi hati tetap perlu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap rendah hati di dalam Tuhan. Bahwa semua ini hanya karena kemurahan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Jangan karena kesuksesan saudara itu akhirnya saudara merasa kesuksesan itu karena diri saudara sendiri. Itu seringkali manusia terjebak dalam hal itu. Makanya sombong dalam setiap hidup mereka. Makanya mereka memandang manusia yang lain lebih rendah daripada setiap hidup mereka. Bapak Ibu, ayo kita bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ya, memang itu perintah Allah di dalam Kejadian 2 ayat 15. Supaya saudara diingatkan. Manusia itu saudari diciptakan oleh Allah untuk bekerja. Bahkan Allah sendiri bekerja, Bapak Ibu Saudari, hari pertama sampai hari ke-6. Yang menciptakan segala sesuatu dalam setiap kehidupannya. Namun ketika kerja dalam setiap kehidupan kita menjadi berhala, saudara, ketika kita lupa waktu, ketika kita lupa keluarga, dan kita lupa Tuhan demi mengejar target, demi mengejar profit dalam bisnis usahamu, maka kerja itu telah menjadi kutuk, bukan menjadi berkat di dalam setiap hidup saudara. Saudara, tanpa doa, kerja keras itu bisa berubah menjadi kekhawatiran. Ya, tanpa doa, maka kerja keras bisa berubah menjadi stres. Tanpa doa, maka kerja keras bisa berubah menjadi kehampaan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Berapa banyak orang yang duitnya banyak juga tetapi tetap stres hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak mereka yang punya puluhan miliar, ratusan miliar, mungkin ada triliunan di dalam setiap hidup mereka, tetapi stres juga hidup mereka, khawatir, ya, hampa, kosong dalam setiap hidup mereka. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengisinya dengan doa. Maka kerja keras itu bisa berubah menjadi kekhawatiran. Kerja keras bisa berubah menjadi stres dan kehampaan. Itulah kutuknya, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara tidak berdoa, hanya bekerja saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21 itu ada orang kaya yang bodoh. Tanahnya itu berlimpah-limpah oleh hasil. Ia bekerja keras membangun lumbung-lumbung yang lebih besar dalam setiap kehidupannya. Dia berkata loh kepada dirinya sendiri, jiwaku, ada banyak barang di dalam setiap kehidupanmu. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia ini hebat. Dalam bekerja dia hebat. Dia sukses di dalam setiap perencanaan. Tetapi dia lupa satu hal. Saudara, dia lupa untuk berdoa dan melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Dia menganggap bahwa hari esok itu adalah miliknya yang mutlak dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus berkata, hai engkau orang bodoh, ada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Maka pekerjaan orang tersebut, saudara, menjadi sia-sia. Karena tidak ada relasi dengan sang sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudari, jangan sampai kita seperti ini. Kita pintar dalam perencanaan, kita hebat di dalam bekerja, kita sukses di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan mencap kita sebagai orang bodoh. Kenapa? Karena pekerjaan yang kita lakukan, bisnis kita yang kita lakukan itu semua, studi kita yang kita lakukan itu semua akan sia-sia. Karena apa? Karena tidak ada relasi, tidak ada hubungan, tidak ada doa dengan sang sumber kehidupan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Maka mari saudara, di dalam setiap kehidupan pekerjaanmu, jangan coba-coba mandiri daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ya, biasanya kalau orang-orang suku tertentu kan ada orang tua yang mengajarkan kemandirian. Tetapi saya ingatkan kemandirian saudara, jangan sampai saudara lupa dan mau mandiri hidupmu. Gak mau dipimpin, gak mau dituntun, gak mau belajar kebenaran firman, gak mau dengar-dengaran di dalam setiap hidup saudara. Mau melepaskan diri daripada Tuhan. Jangan sampai
kemandirian ini akhirnya menjadi ilusi dalam setiap hidup kita semua. Saudara, inilah ilusi bahwa kesuksesan itu adalah hasil jerih payahnya. Saudara, kalau ada orang-orang yang berkata, oh kesuksesan ini hasil jerih payah saya semata. Saudara, itu semua ilusi. Dia lupa bahwa nafas itu Tuhan yang berikan. Dia lupa bahwa kesehatan itu Tuhan berikan. Dia lupa bahwa akal budi itu Tuhan berikan di dalam setiap kehidupannya. Dia lupa bahwa kesempatan semuanya Bapak Ibu Saudari di dalam setiap kehidupannya itu pun pemberian daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ayo. Ini pemaknaan yang pertama, jangan saudara mandiri berlebihan dalam setiap hidup saudara sampai saudara tidak mau berdoa, sampai saudara tidak perlu Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Ya, makanya saya di gereja tahun ini Bapak Ibu Saudari kami memiliki kerinduan untuk berdoa. Walaupun kita tidak bisa paksakan orang berdoa, ya, tetapi nanti akan dimurnikan semua setiap kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang mengalami ataupun menghidupi doa di dalam setiap hidup-hidup mereka, maka saudari pergumulan apapun mereka akan kuat. Pelayanan mereka akan lebih dimurnikan, lebih powerful. Pekerjaan mereka akan diberkati, keluarga-keluarga mereka akan diberkati, dan studi-studi mereka akan diberkati. Kenapa? Karena mereka tahu mereka perlu melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, enggak asal-asalan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian saudara, pemaknaan yang kedua, pada bagian yang kedua ini bahaya ekstrim duniawi, kerja keras itu yang melupakan sumber berkat dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, yang kedua, maka kita kalau kita hanya bekerja saja, ya kita hanya bekerja dan melupakan sumber berkat, tidak pernah berdoa, maka kehidupan kita akan hampa. Saudara, bekerja tanpa doa itu menghasilkan kesuksesan yang hampa dalam hidupmu. Mungkin secara materi kita berlimpah-limpah, tetapi jiwa kita ini kering. Ya, jiwa saudara dan saya kering, keluarga hancur, hubungan dengan Tuhan putus dalam kehidupan kita semua. Seperti kata pemazmur di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih, satu ketika ada seorang pengusaha sukses ditanya oleh anaknya, Papa, kenapa sih Papa harus kerja keras sampai larut malam? Kan kita ini sudah kaya Pak. Lalu kemudian pengusaha itu menjawab, Nak, Papa ini harus kerja keras supaya kamu bisa sekolah di luar negeri, supaya kamu punya masa depan yang cerah, ya, di dalam setiap hidupmu, kamu gak kesulitan nanti dan lain sebagainya. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian saudari anak itu berhasil lulus sampai S2 di dalam setiap hidupannya. Namun dia berkata kepada papanya, Pak, aku udah punya gelar, aku sudah punya pekerjaan bagus, tetapi aku tidak punya papa. Kata anak itu Bapak Ibu Saudari, aku tidak punya papa. Aku tumbuh besar tanpa kehadiran papa di rumah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka lewat hal ini saudara diingatkan bahwa kesuksesan tanpa doa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, kesuksesan tanpa doa dan tanpa waktu untuk Tuhan serta keluarga, semua adalah kegagalan yang terselubung dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari, maka bekerjalah, tetapi jangan sampai kau kehilangan jiwamu. Bekerjalah ya, tetapi jangan sampai kau kehilangan orang-orang yang kau kasihi di dalam setiap prosesnya. Terlebih kehilangan imanmu kepada Tuhan yang kau sembah, yang menyelamatkan setiap hidupmu di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sebelum memulai pekerjaan, luangkan waktumu 5-10 menit, 15 menit, setengah jam, bahkan sampai 1 jam untuk saudara berdoa, yang memohon hikmat untuk mempersembahkan hari itu kepada Tuhan di dalam setiap kehidupanmu sebelum kau memulai pekerjaanmu. Ya, luangkan waktu beberapa menit untuk saudara berdoa, mohon hikmat daripada Tuhan, sehingga saudara dapat mempersembahkan hari itu kepada Tuhan. Ya, sebelum saudara melakukan segala aktivitas apapun pada hari di mana saudara bangun. Saudara tetapkanlah batasan di dalam setiap hidup saudara. Ya, tetapkanlah batasan atau boundary dalam bahasa Inggrisnya. Ya, jam berapa saudara bekerja, jam berapa saudara harus berhenti bekerja, harus beristirahat, jam berapa saudara harus memiliki waktu dengan keluarga.
serta jam berapa saudara harus memiliki Bapak Ibu Saudari waktu dengan Tuhan. Jangan biarkan tuntutan pekerjaan menginvasi waktu kudusmu bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Tetapkan batasanmu. Ya, saat orang lain minggu kerja, kalau memang kamu bisa libur di hari Minggu, liburlah untuk beribadah. Liburlah untuk beribadah dalam setiap hidup saudara. Kalau memang masih belum bisa, ya saudara, karena saudara mungkin karyawan baru, gak apa-apa. Mungkin 2-3 bulan saudara bekerja, tapi ada waktu khusus Senin, Selasa saudara untuk beribadah secara pribadi. Berdoalah secara pribadi untuk beribadah kepada Tuhan. Ya nanti kalau udah 4 bulan, 6 bulan, setahun, minta sama pimpinannya, Pak maaf aku bisa gak hari Minggu libur. Tanya kembali, ya Bapak Ibu Saudari. Atau dalam sebulan aku minta 2 kali libur ya Pak. Kalau udah 1 tahun saudara bekerja, ya Bapak Ibu Saudari, mereka sudah melihat kinerja kita semua. Kalau kinerja kita baik, pasti mereka akan mengizinkan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan mereka. Ya, tapi tentunya saudara lihat kembali setiap perusahaan di mana saudara bekerja, Bapak Ibu Saudari. Ada jemaat kami yang restoran, ya pasti di hari Sabtu mereka penuhnya di hari Sabtu dan Minggu kan ya, dalam setiap kehidupan mereka. Minta hikmat sama Tuhan. Apakah saudara perlu mencari pekerjaan yang lain dan lain sebagainya? Ya, sampai saudara bekerja, sampai saudara melihat ada pekerjaan yang lain enggak? Yang kalau hari Minggu bisa libur, ya bisa beribadah. Kalau belum bisa, minimal yang tadi saya bilang ya, dua kali dalam sebulan, saudara bisa ambil waktu untuk beribadah. Ya, saudara, belajarlah mengucap syukur atas setiap keberhasilan-keberhasilan kecil dalam setiap hidupmu. Akuilah bahwa Tuhanlah yang memberi kemampuan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ini yang kedua. Jadi saudara diingatkan, ya, kerja keras, jangan sampai melupakan sumber berkat dalam hidupmu lewat setiap doa-doamu. Dan yang ketiga, saudara, saya mau mengajak kita semua, ada sinergi yang harus bisa saudara lakukan. Ada sinergi ilahi, ada keseimbangan antara berdoa dan bekerja, makanya ada istilah ora et labora. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, kata serahkanlah dalam bahasa Ibraninya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Gol El Yahweh, yang berarti saudari, kata serahkanlah ini saudari dikasih oleh Tuhan, berarti menggulingkan atau menyerahkan beban yang berat kepada Tuhan. Saudara, ini adalah gambaran seorang mungkin kuli panggul, ya kuli panggul yang meletakkan beban beratnya dari bahunya ke atas bahu orang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, itu pengertian dari kata serahkan. Lalu kemudian ada kata perbuatanmu, serahkanlah perbuatanmu, ya ma'asyekah. Dalam bahasa Ibraninya ma'asyekah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbuatanmu artinya pekerjaanmu. Serahkanlah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu. Maka janjinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka terlaksanalah, ya, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya Bapak Ibu Saudari, yang artinya terlaksanalah itu yikonu dalam bahasa Ibrani berarti maka ditetapkan, akan dibuat kokoh, akan sukses dengan stabil dalam setiap kehidupan saudara. Itu pengertiannya. Maka Bapak Ibu Saudari, ini bukan rumus instan untuk sukses, tetapi ada prinsip kemitraan, ada sinergi antara doa dan bekerja itu. Ada sinergi Bapak Ibu Saudari. Kita melakukan bagian kita bekerja dengan segenap hati kita semua seperti Kolose 3 ayat 23. Bapak Ibu Saudari, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita lakukan bagian kita dengan segenap hati kita semua. Tetapi kemudian kita menyerahkan juga hasil dan prosesnya dalam doa kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia akan memberikan hikmat di tengah-tengah jalan buntu. Dia akan membuka pintu-pintu yang tidak bisa kita buka di dalam kehidupannya. Dan dia akan menetapkan rencana kita menjadi kokoh dalam setiap hidup saudara. Maka doa itu memastikan bahwa kerja kita itu selaras dengan kehendak Allah. Maka ketika saudara bekerja, ketika saudara berdoa, saudara sedang memastikan pekerjaan-pekerjaan yang saudara kerjakan itu selaras dengan kehendak Allah. Dan kerja itu adalah bukti bahwa doa kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari seorang yang bernama Nehemia, Nehemia ini adalah contoh sempurna dari orang
atau dari orang et labora, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mendengar tembok Yerusalem runtuh, langkah pertamanya adalah dia berdoa. Ya Bapak Ibu Saudari, Nehemia pasal pertama ayat yang keempat. Dia berdoa berminggu-minggu, dia mengakui dosa, dia memohon belas kasihan kepada Tuhan. Namun ketika dia menghadap raja, saudara, dia tidak hanya berdoa loh Nehemia itu, tetapi dia sudah siap dengan rencana kerja dalam setiap hidupannya. Dia meminta surat izin dari raja, dia meminta kayu untuk bangunan, dia meminta keselamatan dalam perjalanannya, saudari kasih oleh Tuhan. Saat tembok itu dibangun, maka doa dan kerja itu berjalan secara bersama-sama dalam kehidupan Nehemia, Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika ada ancaman, dia berdoa. Dia juga mengatur penjagaan bersenjata dalam setiap kehidupannya, saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika dia berdoa, dia sambil memegang pedang dan alat kerja di dalam setiap kehidupannya. Itulah sinergi. Doa memberinya visi di dalam setiap kehidupan Nehemia. Tapi pekerjaan juga membuat visi itu menjadi kenyataan di dalam setiap kehidupannya. Maka sinergikanlah antara doa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dan juga pekerjaan. Ya Bapak Ibu Saudari, doa itu akan memberikan hikmat untuk saudara bekerja. Inilah pemaknaan pertamanya. Ketika saudara mensinergikan hal ini antara doa dan bekerja, saudara, doa itu akan memberikan hikmat untuk saudara bekerja. Doa yang akan mengarahkan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Doa yang akan memberikan ide kreatif di dalam setiap hidup saudara. Doa yang akan menyingkirkan setiap rintangan-rintangan spiritual yang tidak terlihat oleh mata, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Satu ketika saya teringat Bapak Ibu Saudari, seorang jemaat yang pernah kami layani, masih muda waktu itu, baru selesai ya studinya, dia mulai bekerja 1-2 tahun, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ternyata di tempat pekerjaannya, ya, yang kami dengar dia diguna-guna oleh orang. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya ada orang mungkin suka sama pacarnya atau apa pada saat itu. Ya saudari mungkin gak suka sama orang ini, lalu kemudian karena dia dari orang dari suku apa gitu, saya gak usah sebutkan, tetapi katanya diguna-guna Bapak Ibu Saudari. Sampai dia ada yang sakit, dia udah ke dokter, dia gak tahu, dokter juga gak tahu sakitnya apa dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat ya, di tempat pekerjaan kita ada juga kuasa-kuasa yang seperti itu. Ada orang-orang yang membawa Bapak Ibu Saudari hal-hal yang tidak terlihat itu. Tetapi dengan saudara berdoa, ya saudara, doa itu memberikan saudara hikmat untuk bekerja, melangkah atau mengarahkan setiap langkah saudara, menyingkirkan setiap rintangan-rintangan spiritual yang mungkin tidak terlihat oleh mata kita semua. Maka berdoalah, ya Bapak Ibu Saudari, berdoalah. Apalagi kalau saudara bekerja di satu kota yang saudara tidak pernah tahu kota itu. Saudara bekerja karena saudara, kantor saudara memberikan surat supaya saudara bekerja di kota itu. Saudara berdoalah. Ya, kalau suamimu bekerja di kota yang jauh, saudara berdoalah dalam setiap hidup saudara. Supaya apa? Supaya rintangan spiritual ini saudari disingkirkan di dalam nama Yesus Tuhan. Itu yang akan membuat setiap keluargamu semakin kokoh. Karena doa memberikan hikmat untuk saudara dan saya bekerja. Lalu kemudian yang kedua, saudara, kerja adalah bukti iman yang hidup. Ketika kita bekerja, itulah bukti iman kita yang hidup. Saudara, ketika saudara dan saya bekerja dengan etos kerja yang baik, sebagai, ya kita tahu apa yang kita kerjakan semua untuk Tuhan. Saudara, itulah ibadah kita. Ya, ketika saudara bekerja dengan etos kerja yang baik, semua yang saudara lakukan itu untuk Tuhan, itulah ibadah kita. Kita menjadi saksi Kristus di tempat pekerjaan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Maka mari, ketika saudara bekerja, itulah bukti iman kita semua yang hidup. Gak boleh malas-malasan dalam setiap hidup saudara. Malas itu dosa Bapak Ibu Saudari, ya. Jadi jangan sampai saudara bermalas-malasan dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, ketika saudara mensinergikan antara doa dan bekerja, selain tadi ya, doa memberikan hikmat untuk bekerja, lalu kemudian kerja adalah bukti iman yang hidup, dan yang ketiga, hasilnya akan kokoh. Hasilnya akan penuh dengan damai. Saudara, hasil daripada sinergi ini bukan hanya sukses secara materi, tetapi tentunya ada damai sejahtera. Ada kepuasan batin karena saudara tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang terkasih, ini sama seperti burung yang terbang. Saudara, burung yang terbang itu
tidak bisa terbang hanya dengan satu sayap dalam kehidupannya. Sayap kirinya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan adalah doa. Sayap kanannya adalah kerja Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jika hanya mengepakkan sayap kirinya berdoa saja Bapak Ibu Saudara, maka burung itu akan berputar-putar di tempat. Mungkin juga akan jatuh dalam setiap kehidupannya. Ya, jika hanya menggerakkan sayap kanannya saja atau kerja saja, maka burung itu juga akan berputar-putar dan jatuh. Saudara, maka burung itu harus menggunakan kedua sayap itu. Untuk apa? Untuk bergerak secara harmonis, untuk seimbang Bapak Ibu Saudari. Dan burung itu tentunya akan bisa terbang tinggi, menembus awan, mencapai tujuannya, ya, untuk mencari makan mungkin dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah kehidupan kita. Dengan dua lutut yang berdoa, dengan dua tangan yang bekerja, saudara, kita akan terbang tinggi. Kita akan terbang tinggi mencapai rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan lupakan kedua lutut dan kedua tangan. Lututmu untuk berdoa, tanganmu untuk bekerja. Seimbangkanlah semuanya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka metode doa dan langkah atau doa dan melangkah, setiap kali kamu punya masalah di dalam setiap hidup saudara, atau mungkin ada tujuan-tujuan yang mau kau capai pada tahun 2026 ini, saudara, pertama-tama berlututlah, berdoalah, ya. Walaupun mungkin suamimu ditawarkan pekerjaan, ya, di tempat yang baru, yang gajinya lebih besar, tapi jangan terpengaruh dengan gaji yang lebih besar dulu. Ya, misalkan dia harus pergi ke satu kota, ya, saudara mungkin tidak ikut dalam setiap hidupmu. Saudara berdoa terlebih dahulu, ya. Jangan cuma karena gajinya. Tantangannya buat rumah tangga yang sendiri kan juga besar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia di sana, kamu di sini. Itu tantangannya juga ada. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan lihat, oh karena gajinya besar, ambil aja sudah Pak, ambil saja. Pokoknya tenang, yang penting gaji masuk. Ya, tiba-tiba saudara seperti itu tanpa saudara berdoa, ternyata di sana dia malah melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tanpa sepengetahuan kalian. Makanya ayo kita pertama-tama kita berlutut. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian ketika saudara sudah berdoa, saudara bangkitlah dan ambil langkah nyata. Ya, ketika ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hatimu, ambillah langkah, ambillah aksi. Kalau memang sesuai dengan tujuan Tuhan dalam setiap hidup saudara, maka katakan, oke, Papa, kita ambil saja pekerjaan itu. Kalau memang belum, Pak, jangan diambil pekerjaan itu. Nanti Tuhan kasih pekerjaan yang lebih baik. Atau Papa tetap di pekerjaan yang lama saja dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan hanya berdoa tanpa aksi. Dan juga jangan hanya aksi tanpa saudara berdoa. Saudara, mari jadikanlah pekerjaan kita sebagai misi. Pandanglah setiap pekerjaanmu apapun itu. Baik ibu rumah tangga, baik karyawan, baik pelajar, baik pengusaha dalam setiap hidup saudara. Pandanglah semua pekerjaanmu itu sebagai misi, sebagai ladang pelayanan. Kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Wah, saya mah setiap hari seperti ini Bapak Ibu Saudari. Saya tahu misi yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan saya. Makanya tidak pernah bosan, tidak pernah lelah di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bukan karena ada sesuatu, bukan karena gift-gift yang saudara berikan Bapak Ibu Saudari. Kalau kita hanya bekerja menginjil karena itu semua Bapak Ibu Saudari, itu rendahan sekali kita dalam setiap kehidupan kita semua. Kita ini sedang melayani Tuhan semesta alam dalam setiap kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, kepentingan Tuhan itu menjadi kepentingan kita. Yaitu jiwa-jiwa itu bertobat Bapak Ibu Saudari. Kalau masalah gift, berapalah gift yang bisa didapat setiap hari? Mungkin bisa ada 5.000, kadang 10.000, kadang juga 2.000 Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau ada yang kasih mau gift singa Bapak Ibu Saudari atau universe itu kan. Tapi itu kan orang-orang yang tergerak hatinya Bapak Ibu Saudari. Gak bisa kita paksakan. Gak bisa kita, ayo dong kasih kita gift ini, kasih kita gift ini. Kau pikir emang kita cari duit Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan? Karena saya juga pernah melihat ada yang seperti itu. Ya, jadi saya hanya tertawa di dalam hati. Aduh, kalian ini atau kamu ini kok begitu sebagai hamba Tuhan atau pendeta. Ya, jangan mempermalukan Tuhan dengan cara-caramu Bapak Ibu Saudari yang seperti itu. Tuhan sendiri yang akan memelihara setiap kehidupan kita semua. Tentunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, bisa Tuhan menjamah setiap hati orang-orang yang menonton. Bisa Tuhan menjamah setiap hati kita semua untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Banyak cara Tuhan Bapak Ibu Saudari.
Maka jadikanlah setiap pekerjaan saudara sebagai ladang pelayanan. Kalau engkau lagi mengurus suamimu atau mengurus istrimu, mengurus orang tuamu yang sedang sakit, saudara jadikan itu sebagai ladang pelayanan. Kerjakan yang terbaik untuk Tuhan, ya, dan doakan ladangmu setiap hari. Jangan doakan ladang orang lain. Doakan ladangmu setiap hari. Pernahkah saudara doakan ladangmu setiap hari dalam setiap hidup saudara? Nanti setiap akhir minggu evaluasi kembali. Apakah minggu ini aku lebih banyak berdoa daripada bekerja, ya, dalam setiap hidup saudara, atau lebih banyak malas-malasan? Saudara, ayo. Atau saudara lebih banyak bekerja sampai saudara lupa berdoa? Kalau saudara banyak bekerja sampai saudara lupa berdoa, itu namanya sombong. Kalau saudara lebih banyak berdoa daripada bekerja, itu namanya malas. Maka Bapak Ibu Saudara, mintalah Roh Kudus supaya mengingatkan kita, supaya saudara dan saya dapat menyeimbangkannya dalam setiap hidup saudara. Saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di channel Pastor Deso, marilah saudara kita ketika selesai khotbah ini, mulailah dengan komitmen yang baru. Hidup sebagai orang-orang Kristen bukanlah hidup yang ekstrim, tetapi hidup yang berimbang, hidup yang bersinergi. Janganlah menjadi seperti Lazarus yang hanya berpangku tangan menunggu belas kasihan orang. Saudara, sementara ladang Tuhan itu di depan mata itu terbengkalai di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jangan pula saudara menjadi seperti orang kaya yang bodoh atau pengusaha yang terlihat sibuk di dalam setiap kehidupannya, yang sukses di mata dunia tetapi gagal di mata Tuhan karena melupakan sumber berkatnya, karena tidak pernah berdoa di dalam setiap kehidupannya. Saudara, mari sebaliknya kita semua jadilah seperti Nehemia, seorang pekerja keras yang mungkin tangannya kotor oleh debu tembok di dalam setiap kehidupannya karena harus membangun Bapak Ibu Saudari tembok pada saat itu. Tetapi hati Nehemia itu selalu terarah kepada Tuhan. Hati Nehemia selalu terarah kepada sorga. Dia berdoa dalam setiap kehidupannya, tetapi dia tidak lupa untuk bekerja. Dia bekerja juga, tetapi dia tidak pernah lupa untuk berdoa. Saudara, ayo gunakan dua lututmu untuk berdoa, untuk memohon hikmat, untuk memohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa di dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudari, dan gunakan kedua tanganmu Bapak Ibu Saudari untuk bekerja, sehingga Bapak Ibu Saudari semua kita kerjakan dengan yang terbaik, ya. Kerjakan bagian kita semua dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ingatlah Amsal yang tadi kita baca, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Kita percayakan di dalam setiap doa kepada Tuhan, maka kita percayakan hasilnya juga kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Jadi mulai hari ini, ya saudari kasih oleh Tuhan, sebelum kamu memulai aktivitasmu, atau besok pagi sebelum saudara juga memulai aktivitas saudara, jangan hanya buru-buru bekerja. Amin. Jangan buru-buru bekerja, berlututlah terlebih dahulu. Serahkan hari itu, serahkan pekerjaan itu, serahkan studi saudara kepada Tuhan, lalu kemudian bangkitlah dan bekerjalah dengan semangat. Amin. Karena kau tahu Tuhan besertamu, maka setiap rencana, setiap impian-impianmu tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu Saudari, tetapi akan menjadi kokoh, akan menjadi indah, dan tentunya penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, supaya Bapak Ibu Saudari dapat mensinergikan antara doa dan bekerja, ora et labora. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan saat hari ini. Firman yang tentunya menjadi pelita bagi kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Firman yang terus membebaskan kami dari setiap hal-hal yang keliru dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, kami datang ke tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang terbuka. Ampunilah kami yang selama ini hanya mungkin bertekun berdoa tetapi malas bekerja. Ajari kami bahwa doa bukanlah pelarian dari tanggung jawab dalam setiap hidup kami, melainkan sumber kekuatan untuk menjalankan setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Ampuni kami juga yang selama ini bekerja keras siang dan malam, mengandalkan kepintaran dan kekuatan kami sendiri, tetapi kami lupa untuk berlutut, lupa untuk bersekutu dengan-Mu. Ajari kami Tuhan,
bahwa tanpa Engkau kami ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami ini nothing dalam setiap perjalanan hidup kami. Maka hari ini kami serahkan seluruh perbuatan kami kepadamu. Rumah tangga kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami semua, setiap rencana-rencana besar kami, setiap usaha bisnis kami, Tuhan, bahkan setiap kekhawatiran kecil di dalam setiap hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang terus memiliki hikmat seperti Nehemia, yang berdoa dengan tekun, yang bekerja keras dengan cerdas. Jauhkan kami dari kemalasan di dalam nama Yesus Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau memberi hidup kami bagimu ya Tuhan Yesus. Mulai saat hari ini juga kami berkomitmen untuk membangun sinergi ilahi dalam setiap hidup kami. Kami akan berdoa dengan tekun. Kami akan bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menetapkan rencana-rencana kami. Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Buatlah berhasil bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena Engkau tidak pernah lelah menanti kami terus pulang dalam setiap perjalanan iman kami semua. Kami mau terus mengasihi-Mu dengan setia. Kami mau terus mendukung segala pekerjaan-Mu secara khusus lewat channel Pastor Ndeso. Berkatilah setiap kami, apa yang sedang kami kerjakan. Biarkan nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui setiap dua lutut yang kami berdoa. Bahkan setiap dua tangan di mana kami boleh bekerja. Kami memohon ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah setiap kehidupan kami semua. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini. Yang terberkati Bapak Ibu Saudari, jangan lupa Bapak Ibu Saudari bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini, yang sudah berbagi gift lewat TikTok maupun YouTube. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan waktu kalian semua. Terima kasih buat kalian semua dari berbagai kota yang ada di Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, terima kasih buat kalian semua ya, dimanapun kalian berada dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih juga buat setiap teman-teman semua yang sudah mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Terima kasih Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, buat kalian yang sudah mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso dengan memberikan persembahan syukur hari ini, persembahan milik Tuhan persepuluhan, dan juga yang ketiga persembahan misi untuk pembangunan gereja dan pembangunan TK. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung segala persembahan-persembahan ini lewat channel Pastor Ndeso. Saudara, ingatlah baik-baik ketika saudara mau memberikan persembahan di channel Pastor Ndeso, saudara bisa masuk ke bio profil saya, Bapak Ibu Saudari, atau kalau saudara menonton YouTube saya yang sebelumnya, itu saya biasanya di akhir, saudara bisa screenshot ya apa yang saya bagikan. Ini bisa nggak di sini? Mudah-mudahan bisa. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya biasanya saya tampilkan buat Bapak Ibu Saudari yang rindu mendukung segala pekerjaan Tuhan. Nah, kalau di TikTok saya bisa tampilkan ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Nah, saudara bisa screenshot apa yang saya sampaikan atau pengumuman yang saya berikan. Saudara, layanan konseling dan doa lewat WA, video call dan tatap muka, Bapak Ibu Saudari, saudara dapat layanan konseling dan doa bersama Pastor Ndeso tentunya di channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara dapat telepon saya, dapat WA kepada saya, bisa chat, bisa video call kalau memang nanti waktunya pas. Atau saudara mungkin mau didoakan di rumah sakit, atau saudara mau mendoakan rumah, mau mendoakan setiap usaha dan lain sebagainya, saudara dapat kontak saja kepada Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Jadi pelayanan konseling ini hadir sebagai perjalanan atau sahabat perjalanan iman kalian. Ya tentunya bagi kalian yang membutuhkan bimbingan, ya doa maupun konseling, ya kami membuka layanan melalui WA maupun video call. Nah saudara dapat catat ya nomornya Bapak Ibu Saudari di 0851 7529
2029. Nah saudara dapat catat langsung saja di sana. Nanti saudara sebutkan nama saudara, lalu kemudian kota saudara dan pokok doa yang perlu kami doakan. Ya, sekarang kita membukanya saudari bukan hanya lewat inbox TikTok, tetapi juga bisa lewat nomor WA itu ya Bapak Ibu saudari. Langsung saja saudara bisa catat. Lalu kemudian saudara ada pelayanan live stream Pastor Deso setiap setengah 8 pagi lewat channel ini maupun juga lewat channel Upper Room Glory. Itu Ibu Gembala. Biasanya malam-malam beliau akan mengadakan doa malam Bapak Ibu saudari. Ya mudah-mudahan bisa setiap hari. Ya Bapak Ibu saudari, kemarin sudah ya saudari kasih lihat Tuhan. Jadi bagi saudara yang ingin rindu pelayanan live stream, kami ada beberapa pelayanan live stream setiap Senin sampai Sabtu setengah 8 pagi waktu Indonesia Barat dan juga setiap malam Bapak Ibu saudari ya bersama Ibu Gembala istri saya. Bagi Bapak Ibu saudari yang rindu mendapatkan dukungan-dukungan pelayanan ministry untuk berkhotbah ya Bapak Ibu saudari, mungkin saudara punya komunitas, mungkin saudara punya tempat atau saudara punya pelayanan di mana saudara merindukan Pastor Deso untuk berkhotbah di tempat Bapak Ibu saudari, saudara bisa hubungi saja nomor saya yang tadi saya sudah sematkan sehingga nanti kita bisa atur waktu secara pas dan lain sebagainya. Ya, bisa ke kota saudara atau bisa lewat Zoom karena lebih memudahkan kalau lewat Zoom ya Bapak Ibu saudari. Jadi kalau saudara punya jemaat atau saudara punya kawan-kawan komunitas keluarga besar, saudara rindu untuk saya berkhotbah di sana, kita bisa pakai Zoom. Kalau memang terlalu jauh tempatnya, mungkin bisa menggunakan Zoom Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Oke, lalu kemudian saudari yang kasih oleh Tuhan, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, saya mengajak kita semua untuk memberikan persembahan dengan tulus di hadapan Tuhan. Saudara bisa masuk ke bio profil saya di TikTok. Di situ ada rekening yang sudah saya sematkan Bapak Ibu saudari, BCA atas nama istri saya Angelin 7650478856 BCA ya Bapak Ibu saudari. Jadi buat kalian yang punya bank-bank di Indonesia bisa menggunakan BCA ketika TF-nya kepada kami ya Bapak Ibu saudari. Bagi orang-orang yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan berbagai negara lain yang rindu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan, saudara dapat menggunakan social bus yang sudah saya sematkan di bio profil di Pastor Deso di TikTok maupun juga di YouTube juga ada Bapak Ibu saudari. Di deskripsi video saya sudah sematkan. Saudara tinggal lihat saja di deskripsi setiap video-video yang saya tampilkan setiap harinya. Ya, jadi terima kasih buat kehadiran kita semua yang sudah bersama-sama di channel Pastor Deso. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau saudara rindu memberikan dukungan-dukungan persembahan, kita ada 3 jenis persembahan. Persembahan syukur hari ini, persembahan milik Tuhan, dan persembahan misi. Nah, persembahan syukur hari ini Bapak Ibu saudari sebagai bentuk ungkapan kasih kita atas setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan sebagai saudara tahu saudara perlu mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Ya, biasanya Bapak Ibu saudari ini yang terjadi perdebatan di luar sana Bapak Ibu saudari ya. Tetapi kita belajar untuk mengembalikan milik Tuhan. Kalau memang saudara terberkati dengan kata persepuluhan atau saudara bisa menggunakan kata milik Tuhan, di mana saudara bisa menggunakan berapa persen, 3%, 7%, 10%, 50%, atau berapa persen yang memang Roh Kudus gerakkan. Lalu kemudian yang ketiga sudah ada persembahan misi untuk mendukung pembangunan gereja atau pembelian lahan gereja melalui channel Pastor Deso dan pembukaan sekolah TK. Doakan Bapak Ibu saudari, biarlah lewat 3 jenis persembahan yang setiap hari saya sampaikan, banyak setiap orang-orang yang tergerak hatinya mendukung dengan tulus memberikan persembahan-persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi terima kasih bagi kalian yang memberikan persembahan. Jangan lupa ada 3 hal yang perlu saudara dapatkan. Yang pertama, saudara dikomando oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara memiliki damai sejahtera, dituntun oleh Roh Kudus untuk memberikan, silakan saudara memberikan. Ya, tidak selalu harus melalui channel Pastor Deso. Saudara juga bisa memberkati pekerjaan Tuhan dimanapun Bapak Ibu saudari, kepada orang yang susah, kepada orang yang miskin, dan lain sebagainya di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, jadi kemanapun Roh Kudus mengkomando hidup saudara, silakan saudara menggerakkan setiap persembahan-persembahan saudara ke sana. Ya, ke panti asuhan, ke orang-orang miskin, ke orang tuamu juga Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua saudara sedang karena saudara terberkati oleh channel Pastor Deso setiap harinya, maka saudara memberikan persembahan syukur ini. Dan yang ketiga, karena Bapak Ibu saudari kita semua berlatih bermurah hati. Semua persembahan apapun namanya Bapak Ibu saudari, semua itu mengajak kita untuk bermurah hati. Ya, semua esensi ataupun ya nilai-nilai yang Tuhan rindukan
di dalam setiap pemberian-pemberian kita semua itu diajak supaya saudara untuk bermurah hati. Jadi setiap orang-orang Kristen nggak boleh pelit dalam setiap kehidupan kalian semua, terlebih kepada setiap orang tua. Ya, ingat ya, orang tua itu juga pekerjaan Tuhan yang saudara harus bela. Mereka sudah membesarkan saudara, saudara juga harus dukung setiap orang tuamu. Saudara harus mendukung setiap orang-orang yang Tuhan percayakan yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah. Saudara bisa kasih makan, mungkin saudara bisa kasih sekolah, ya, dengan memberikan pendidikan yang layak buat mereka yang belum bisa sekolah. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, terima kasih buat kalian semua. Salam dari saya, Pastor Deso. Ya, dimanapun kalian berada. Thank you buat kalian semua. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat. Kalau ada salah-salah kata, ya Bapak Ibu Saudara tolong dimaafkan. Ya, haleluya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sampai bertemu. Kalau nanti malam saya bisa live, saya live. Tapi kalau tidak bisa, sampai ketemu lagi besok pagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Salam dari saya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bye-bye. Buat kita semua, semangat selalu. Buat teman-teman semua yang setia sampai pada akhir sesi ini. God bless you ya, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.